Baik, selamat siang adik-adik. Selamat Siang. Selamat bertemu siang, Pak. kembali eh, dalam kelas ke kelima ya kalau ini online ya, plus satu kemarin tatap muka ya. Jadi kali ini adalah kelas kelima, di mana saya akan mengajak berkeliling lagi sesuai dengan kuliah kalian ya, microcontroller yang berhubungan dengan kuliah kalian ya. Untuk topik kita kali ini adalah sebenarnya sama sama dengan topik tahun lalu, yaitu konsep kontrol kelistrikan berbasis microcontroller ya. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ya. Nggak terlalu mendalam, cuma ini sebelum UTS ya. Jadi untuk kali ini sebelum minggu ketiga itu, sebelum UTS saya akan mengajak berkenalan ya dengan konsep kontrol kelistrikan ya. Jadi microcontroller mengontrol sesuatu hal yang berhubungan dengan kuliah kalian di jurusan teknik listrik ya, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, hal itu apa aja ya, bisa mungkin berhubungan dengan kontrol daya, pemutusan penyambungan daya, terus kontrol motor, dan banyak lagi yang bisa digali ya. Kita akan terakhirnya ini akan ujungnya adalah eh, melaksanakan kegiatan praktek ya nanti ya di paruh kedua dari kuliah kita ini. Nanti kita akan praktek SP8266 bersama kelistrikan ya. Jadi hubungannya kelistrikan dengan IoT itu tujuan akhirnya di uh, akhir dari kuliah yang saya berikan. Jadi episode sebelumnya sudah saya berikan banyak ilmu ya ke kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan sudah mampu untuk mencerna dan minimal tahu gambarannya sih apa sih yang diminta oleh Bapak Nyoman ini. Apakah eh, kalian itu harusnya sih sudah mampu ya, sudah sebulan lebih sudah saya datang juga ke kelas, memberikan barang-barang ya, menunjukkan barang yang benar-benar dari microcontroller ya. Mudah-mudahan kalian menjadi tertarik dan mendapatkan sebuah overview atau gambaran kira-kira microcontroller itu kayak apa sih nanti di dunia kelistrikan. Nah, sebelumnya ya memang kita belajar dasar dulu, di mana saya lihat dari tugas-tugas yang saya berikan kalian sudah cukup menunjukkan interest yang bagus. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya di tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian juga ketika tatap muka kalian cukup memberikan respon yang positif ya buat saya. Jadi saya bersemangat, oh kalian sampai sini kemampuannya, saya akan menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan apa yang telah saya nilai dari tugas dan kuliah tatap muka. Episode-episode sebelumnya sudah membahas mengenai pengenalan dan input-output, serta tugas yang terakhir kita sudah membahas tentang microcontroller ESP8266 yang digunakan sebagai web server kontrol terhadap lampu ya, yang bisa dikontrol melalui jaringan internet atau wifi. Jadi minggu lalu saya kasihkan sebuah video yang saya buat 2 tahun lalu ketika zaman pandemi ya. Waktu pandemi itu saya banyak mengeksplor tentang pembelajaran ESP8266. Kemudian kita akan melanjut ke paruh kedua ya, walaupun sebelum UTS ya, saya akan ngebut aja. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya. Walaupun UTS nanti hanya sampai sebatas kuliah 4 kelas kemarin ya. Jadi kalau ini sih sebenarnya sudah loncat ke UTS, tapi kalau kalian saya rasa kalian itu sudah memberikan tanggapan positif bagi saya. Jadi saya akan agak ngebut sedikit.
biar kalian dapat ilmunya lebih banyak gitu daripada kelas-kelas tahun-tahun sebelumnya. Kita akan berkutat di sini ya, kontrol kelistrikan dan kemudian Internet of Things itu ya yang selanjutnya akan dibahas, di mana saya akan menunjukkan sebuah video ya, video YouTube yang bisa kalian buka ya. Video YouTube-nya ini dari seorang YouTuber yang sering membagikan ilmu tentang kelistrikan, motor dan segalanya berhubungan dengan ini ya, teknik listrik ya. Nama channelnya, nama orangnya itu Edo Galung ya, Edo Galung. Nah, saya ini ketemunya sekitar 2 tahun lalu dan memang tertarik sama cara penyampaiannya, di mana yang saya ingin bahas sekarang ini adalah dia membuat sebuah kontrol motor ya, motor AC ya, ini motor AC yang bisa motor satu fase ya, single phase 220 volt. Jadi kayak seperti halnya motor ini, motornya kipas angin ya, motornya kipas angin. Nah, si Edo Dalung ini membuat sebuah praktek ya, praktek untuk memutar ke kanan dan ke kiri ya. Jadi forward dan reverse dari sebuah motor AC ya. Nah, dia kalau kalian bisa masuk ke video YouTube-nya bisa melihat bagaimana dia membuat tanpa microcontroller ya. Dia hanya menggunakan modul-modul sudah siap pakai. Bahkan hanya bermodalkan switch dan kontaktor saja sudah bisa menggunakan mengontrol sebuah motor untuk putarannya ke kanan atau putarannya ke kiri atau forward dan reverse. Kemudian dia menambahkan sebuah modul remote yang sangat berguna ya, berguna sekali. Ini modul remote ini modulnya ini. Nah, modul ini, kemudian ini adalah controllernya. Ini adalah modul yang berbasis RF ya, radio frekuensi 433 MHz ya. Persis seperti halnya yang punya motor Yamaha baru-baru itu pasti keyless ya, yang minimal lah kayak gitu. Tombolnya frekuensi yang dipakai itu ya segitulah. Jadi kalian saya harap nanti membuka video dari Edo Galung ini karena memang banyak terdapat kumpulan-kumpulan praktek-praktek sederhana yang bisa kalian tiru ya sebagai mahasiswa teknik listrik jika ingin menambah skill ya. Sangat bagus ini ya videonya. Kemudian juga bisa belajar konsep-konsep ya, konsep dari kontaktor, memasang relay yang benar, kemudian memasang MCB yang benar, kemudian memasang tombol dan lampu indikator yang benar. Jadi di sana disediakan juga link untuk mencari skematiknya atau rangkaiannya. Nah, ini kan rangkaian skematiknya, ini skematik. Kemudian di sini adalah videonya. Nanti ada video sekaligus skematiknya. Modul yang dipakai adalah ini ya. Nanti dia memakai modul 433 MHz. Ini seperti ini ya. Ini modulnya yang dihubungkan dengan relay ya. Ada relay 4 atau 8. Dan ada ini adalah remote-nya ya. Ini modul remote-nya ya. Modul remote yang nanti bisa dipegang oleh si pengontrol. Nah, saya akan membagikan sebuah cerita dulu ya. Jadi sekitar pandemi ya, pandemi itu ada teman di Bali yang memang di Bali ya, di Bali, teman saya di Bali. Dia itu seorang engineer mesin, seorang teknisi di hotel ya, dan hotel waktu itu kacau balau ya waktu pandemi. Jadi dia menganggur, kemudian balik ke ini, balik ke dunianya yang dulu di permesinan, yaitu dia main inilah tukang las,
tukang bikin atap gitu loh kan, karena memang pandemi yang bisa dikerjakan yang seperti itu. Hotel memang benar-benar mati. Dia balik ke kampungnya mendirikan sebuah CV yang bergerak di bidang inilah perbesian lah kalau dibilang. Tapi biasanya dia membuat ini pintu, jendela atau jendela kusen yang besi atau mungkin atap baja ringan. Nah, gitu-gitulah. Kemudian suatu hari dia ketemu sama bule ya, bule yang punya villa di Bali. Dia diminta untuk mengerjakan sebuah otomasi dari jendela. Nah, saya akan lihatkan videonya, saya akan ubah layar dulu ya. Saya akan ubah layar dulu. Saya share layar di sini ya. Sebentar. Saya akan melihat di sini. Nah, ini lihat ya adik, ini dari Facebooknya dia saya ambil ya. Kelihatan kan ini? Kelihatan nggak? Oke. Lihat Pak. Terlihat Pak. Ya oke. Ini Down. motor hidrolik ya, motor hidrolik. Nah, remote ini yang saya kenalkan ke dia ya di Bali. Jadi ini remote ini sudah bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee atau di mana. Hasilnya itu seperti ini kalau kita bisa lihat. Bentar, saya close dulu nih videonya. Nah, ini di Bali ya. Jadi pintu hidroliknya itu seperti ini. Jendela ya, bukan pintu. Nah, ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, agak lambat nih. Nah, ini villa seorang di Bali ya. Jadi memang dia nggak bisa kembali ke negaranya, uangnya masih banyak, jadi dia bulenya ini ya nggak ada kegiatan lain, jadi dia renovasi villanya gitu. Seorang ini ya, bule yang sultan ya kalau bilang, villanya sangat gede. Nah, kemudian berkembang teman saya ini kemudian melanjut banyak ya, jadi dia hanya saya berikan gambaran, sebenarnya akhirnya dia berkembangkan sendiri, dia bikin pintu otomatis akhirnya, jadi pintu yang geser-geser ya. Bentar saya carikan videonya yang mana ya, kalau nggak salah ini deh, pintu itu gerbang otomatis ya, mudah-mudahan bener nih. Bukan bentar, bukan ini. Saya cari video yang benar dulu. Jadi dia pekerjaan metal ya sebenarnya. Nah, ini jadi pekerjaan metal sebenarnya. Hasilnya dia bikin ini dulu, jendela apa ini, Tombol manual. nah ini kan tombol manualnya, jadi untuk buka hasilnya sih tombol manual gini. Kemudian saya diminta untuk mengerjakan otomasinya kalau wireless gitu. Jadi seperti itu adik-adik, untuk persingkat saya videonya biar nggak habis kuotanya juga. Baik, kita kembali ke slideshow. Jadi seperti itu ceritanya, teman saya itu yang di Bali itu, Pak Gede namanya. Dia sekarang lumayan maju ya setelah pandemi. Banyak hotel yang minta dia untuk bikin pembangunan renovasi ya, sudah maju lagi usahanya. Jadi seperti itu gambarannya di sini di video tadi, outputnya ya, output nyatanya. Jadi untuk menggunakan hidrolik, motor DC dan segala macam dengan wireless remote ini ya. Ini tanpa microcontroller tanpa microcontroller, jadi tinggal beli, tinggal pasang. Nah, kalian harus tahu bahwa ternyata ada yang kayak gini. Kalian harus paham ya bahwa
ternyata memang ada alat-alat yang saya pakai. Dan untuk menjelaskan konsepnya, biar konsep kontaktor ini kontaktor ya dia. Ini kontaktor ini ya, kontaktor. Nah, konsep kontaktor yang benar ini harus dipelajari dari video ini. Bukan harus ya, saya harapkan dipelajari dari video ini, dari videonya Edo Galung ini, karena akan bermanfaat. Jadi ada juga di sana dia membuat rangkaian star delta dan segala macam, dia ada juga di situ untuk start motor torsi gede. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan adik-adik mengenai yang saya berikan ini. Awal kita perkenalan ini dengan wireless ini tanpa microcontroller, sudah siap pakai. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bertanya tentang kenapa kok bisa tahu ada ini ada itu. Nah, mungkin jawabannya sederhana sih, mainnya harus jauh ya. Kalian jangan main di Surabaya aja, harus mainnya harus keliling-keliling ya. Kalau misalnya San Mori atau kemana, ke Malang atau kemana, ke Bromo, lihatlah peluang-peluang di sekitar kalian, pasti ada yang bisa dikerjakan kalau kalian kreatif ya. Kalau teman saya dulu kena pandemi, kalau diam di rumah saja mungkin ya sudah kena virus waktu itu, dia tetap bergerak dan berkreasi sehingga bisa sekarang setelah pandemi selesai dia bisa survive ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan kelas kita. Nah, kalau tadi tanpa microcontroller. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin melanjutkan topik yang yang saya berikan hari ini, yaitu microcontroller tentang kelistrikan. Saya akan memberikan sebuah gambaran ya. Mungkin gambarnya agak sedikit blur ya, yang kanan yang kontaktornya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili ya kontaktor. Di kiri ini ada rangkaian yang sudah sering kita ini lihat ya, pull up dan pull down ya. Jadi untuk membuat mendeteksi 1 dan 0 itu aja ya. Tombol ditekan dan segala macam dilepas ya, keluar pembacaan di microcontroller bahwa ini logika 1, logika 0. Nah, kita sekarang akan menghubungkannya dengan kelistrikan. Bagaimana caranya? Ya pakai relay yang paling gampang ya, paling gampang. Tapi kalau misalnya kelistrikannya sudah ada di sebuah kubikal misalnya. Kubikal itu biasanya ada sebuah kontaktor. Ini kontaktor ya. Kontaktor itu adalah sebuah relay yang akan menyalurkan beban ke menyalurkan beban dari ini kontak yang lebih besar ini. Jadi ada 3 kontak sini ya. RST 3 fase ya ini ya. Nah, ini sebenarnya ini coilnya ini coil AC ini ya, AC 220. AC 220 ya. Tapi arusnya kecil. Nah, untuk switch on dan off sebuah beban misalnya motor misalnya yang 3 fase, maka dibutuhkanlah sebuah kontaktor. Kontaktor ini prinsipnya persis seperti relay, di mana ada isolasi dari coil dan beban. Ini beban load. Ini loadnya, dan ini adalah coilnya. Nah, ini memberikan isolasi sehingga tombol-tombol yang kita tekan itu kalau tanpa ada kontaktor, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak kalau tanpa kontaktor kemudian kita pakai tombol switch kecil misalnya, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang pernah pakai atau pernah nyoba? Misalnya ada beban motor yang gede, saklarnya saklar biasa, saklar rumah, kemudian saklarnya dinyalakan, apa yang terjadi? Cover kapasitas, Ada percikan, Pak. Oke, yang benar percikan, ada jumping pasti. Berkapasitas sih enggak sih, jumping nanti pasti.
Jadi ada percikan atau arcing atau apa. Nah, itu biasanya. Arcingnya tuh bisa menyebabkan terjadinya tumpukan karbon ya di tembaga, dua tembaga yang tembaga switchnya. Bisa juga nanti melelehkan dia switchnya. Switchnya tuh bisa meleleh juga. Jadi ketika pakai kontaktor kita harus tahu berapa ininya maksimum load yang dipakai oleh yang bisa dilayani ya. Jadi berapa ampere ya. Oke, jadi yang ingin saya ajarkan ini adalah gimana sih cara mendeteksi ini ketika load-nya ini on atau off. Nah, itu kita harus mendeteksi ini kontaktor nyala atau mati gitu. Nah, ini akan dideteksi oleh sebuah microcontroller kemudian dihubungkan ke sebuah kontrol yang lainnya. Misalnya dia akan mengirimkan SMS atau mungkin mengirimkan data ke komputer dan segala macam. Cara untuk mendeteksinya adalah di kontaktor ini biasanya ada auxiliary kontak. Ini macam-macam ya, beda-beda ya tiap produsen. Ada yang auxiliary kontaknya sudah ada di sini. Kayak ini nih contohnya punyanya Omron. Itu sudah ada auxiliary kontaktor. Jadi selain RST, nah di sebelah kanannya ini ada relay tambahan yang bisa dipakai untuk beban lampu, misalnya lampu indikator bisa. Jadi bisa juga kita tambahkan auxiliary contact sendiri. Jadi auxiliary contact sendiri kita bisa tambahkan, tempelkan modul yang lain yang nanti secara mekanik dia akan sama-sama tertrigger ya ketika coilnya on ya. Nah, kita akan sambungkan aja ke sini sama persis konsepnya seperti switch ya. Switch yang ini ya, ini ya, atau ini. Sama aja, mau logikanya 1 ke 0 atau 0 ke 1 terserah sesuai dengan codingnya. Nah, kita bisa jadi ngontrol bahwa ini mengetahui bahwa input yang berupa relay kontaktor ini apakah on atau off. Jadi seperti itu, gampang sekali sebenarnya kalau kalian paham konsep microcontroller dengan sebelumnya yang kita pelajari yaitu input dan output. Nah, untuk mengetahui kondisi sebuah kubikel atau relay sebuah kubikel ya kayak gini aja ngontrolnya. Tinggal dibaca apakah dia logikanya 1 dan 0 dengan metode 2 ini, pull up atau pull down. Itu input ya. Kita akan ke output. Oh, ini masih inputnya, masih input. Contohnya. Maaf. Ini contoh inputnya. Saya ini mainan saya dulu ya, zaman saya SMA ya. Nah, ini belum pakai microcontroller waktu itu. Jadi ceritanya itu ada sebuah peternakan ya, bukan, ini lele ya. Ini tambak lele ya, punya teman saya tambak lele di Bali waktu itu. Itu saya SMA, dia pingin bahwa ketika listrik PLN mati, maka akan alarmnya nyala gitu. Nah, itu dia pertama konsepnya ya. Konsep yang diberikan ke saya. Nama saya Yudi ya. Yud, tolong dong ini kalau misalnya PLN mati, kan saya harus hidupkan genset. Kan nggak otomatis gensetnya nyala. Nah, ketika mati, gimana caranya saya tahu tambak yang jauh itu, yang jaraknya sekitar 700 meter dari rumah, ketika misalnya saya lagi tidur, dia memberitahu saya bahwa saya bisa terbangun. Nah, kalau misalnya saya pakai sirene, kan listriknya mati. Itu dia logikanya kan gitu kan. Kalau listrik mati, sirene pasti mati juga kan. Ya saya gampang aja pakai aja relay yang sudah ada. Ini relay Omron di mana coilnya itu adalah coil AC ya. Coilnya tuh ini ya, coilnya ini di mana ketika ada arus AC dia akan mengaktifkan salah satu switch ini ya. Ini switch relay ini ya. Kontaknya sini ya. Nah, kemudian yang saya lakukan ya gampang aja. Saya punya aki ya,
aki baterai ya, aki motor ya, plus minus 12 volt ya. Saya sambungkan ke sirene ya, sirene itu kayak sirene alarm yang ada di totot-totot di jalan-jalan itu, kayak itu. Tinggal beli aja. Nggak, saya sambungkan ke sini. Sambungkan ke sini aja. Sambungkan ke sini. Oke, udah bunyi kayak gini. Nah, kalau kalian tidak mempunyai logika atau mungkin kreativitas, maka orang awam akan berpikir ketika listrik mati bagaimana caranya menyalakan sebuah sirene seperti itu. Yang manfaatnya ya aki dan relay 220 ini. Yang relaynya ini adalah relay dengan coil yang akan nyala ketika ada tegangan 220 volt. Sangat gampang sebenarnya, tapi bagi orang awam ini sangat tidak terpikirkan gimana caranya ketika listrik mati sirenenya nyala. Oke, gampang sekali sebenarnya. Baik, kemudian ketika kita berhubungan dengan microcontroller ya sama saja sebenarnya. Misalnya microcontroller ini ingin mengetahui apakah listrik PLN nyala atau tidak. Ya, microcontroller harus dicatu baterai ya, sehingga tidak mati ketika ini PLN-nya tidak ada ya. Jadi harus 5 voltnya harus baterai ya. Baterai. Kemudian ya persis seperti rangkaian ini, kita hanya menghubungkan kontaktornya dengan pull up atau pull down sehingga microcontroller dapat melakukan langkah selanjutnya. Ketika terdeteksi mati, maka dia ngirim SMS. Nah, yang kedua adalah itu kondisinya yang ketika saya sudah kuliah, sudah punya ilmu microcontroller, saya bisa mengirimkan SMS. Jadi ketika misalnya tambaknya punya 5 gitu misalnya, ya bisa tahu bahwa oh ternyata nomor ini dari tambak yang kedua jaraknya berapa kilo, mati ya, dia langsung ke sana untuk ngecek listriknya apakah jeglek atau butuh menghidupkan genset. Nah, sesederhana itu ya adik-adik pemanfaatan dari relay ya, relay dan microcontroller. Hanya 1 dan 0 saja sudah bisa menghasilkan impact yang besar ya dari sebuah kehidupan nyata. Misalnya tadi ditambah, nanti bisa di pertanian, peternakan dan segala macam. Kalau output, nah ini adalah output yang sudah kalian kerjakan ya untuk lampu tadi ya, ESP8266 mengontrol lampu. Jadi rangkaian dari si relay ini bukan hanya relay aja ya, nggak langsung relay. Ada yang menggelitik ya di video yang kalian kirim. Ada yang langsung menghubungkan pin dari Arduino atau pin dari ESP8266 ke motor DC ya, motor Tamiya ya, motor sederhana itu ya. Itu sebenarnya berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena dia bersifat induktif ya, induktif. Nah, ini saja kalau di rangkaian relay ini nggak langsung nyambung deh, nggak langsung dikasihkan ke microcontroller, dia pakai transistor satu, pasti pakai transistor. Walaupun tidak pakai, pasti ada satu pengaman induktif ini berupa dioda flywheel. Nah, dioda flywheel. Nanti kan kalian akan dapatkan di kuliah-kuliah selanjutnya. Kenapa harus ada dioda flywheel? Ini dipengaruhi karena adanya efek yang namanya back EMF ya. Jadi back EMF dari sebuah coil ya. Jadi misalnya coil ini ya, on dia bakalan bersifat induktif terus di sini bersifat induktif terus muter motornya. Nah, ketika ini off, maka karena motornya langsung diam, maka yang terjadi adalah coil ini masih memiliki energi, masih menyimpan arus di coil ini, sehingga ketika tidak dibuang, kalau ini kan ini ada dioda ini membuang ya. Jadi dioda ini kelihatan kok dikonsletkan kok Pak ya ininya. Ya memang tujuannya ketika 5 voltnya ini tidak ada, maka dia akan membuang ke dirinya sendiri kalau ini. Kalau di motor biasanya dikasih flywheel. Flywheel itu kayak roda gila ya. Jadi ketika
catuannya mati, rodanya masih berputar sehingga membuang dari arus dari koilnya. Begitu juga dengan motor ya, di motor-motor sederhana di microcontroller nggak boleh langsung disambung ke ini ya, ke I/O ya, nggak boleh. Minimal kalian harus pakai transistor ini dan ada dioda flywheel yang akan mengamankan. Kalau ini dioda flywheel ini akan mengamankan ini. Yang diamankan adalah transistor ini. Nah, ini transistor, ini dioda. Nah, ini adalah mengamankan si BC547 ini. Jadi sekiranya dia off, maka dioda flywheel ini akan memutarkan arus di dirinya sendiri, tidak ke transistor ini. Kalau ini tidak ada, dioda flywheel tidak ada, maka terjadi adalah bisa jadi arusnya terlalu tinggi dan akan loncat di sini dan akan menjebol junction transistornya. Dari gambar ini, relay ini kalau kita lihat hanya berating 10 ampere. Bagaimana dengan motor-motor 3 fase yang besar? Ya, tetap harus yang namanya kontaktor ya. Kontaktor digunakan untuk beban-beban yang lebih dari rating dari sebuah relay ya. Relay-relay yang kecil ini, mini ini biasanya hanya 10 ampere. Kalau ini kontaktor ini bisa sampai 25 ke atas atau 100 ampere pun ada. Begitu ya adik-adik, input ini ya, output ini. Oke. Mungkin ada pertanyaan, mungkin saya akan jawab adik-adik. Silahkan kalau bertanya. Bertanya, Pak. Silakan kalau bertanya, silakan. Apakah modul relay ini bisa menggantikan tombol di sebuah panel, Pak? Oh, saya jawab ya. Oh, bisa adik, bisa. Ini kan kita balik aja ke sini ya, Nah, ini ya. Ini kan relay kan ini ya. Ini ya, relay ya. Relay ini dihubungkan ke panel ini. Ke tombol ini tombol. Nah, tombol ini digantikan dengan relay. Nah, jadi jawabannya bisa. Jadi gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ini relay itu kan sebenarnya nggak hanya satu biasanya kalau di dalam ini. Biasanya ada dua. Ini kan dua ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat ini, kalian mana pointernya ini? Nah, ini ada satu, ini dua. Nah, Anda bisa manfaatin ini untuk ininya, alarmnya. Nah, ini bisa untuk tombol, ini misalnya tombolnya on off dan segala macam kan bisa sama aja. Oke, sudah menjawab ya adik ya? Iya, Pak. Mungkin ada lagi? Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Ini sudah input dan outputnya ya, ke arah kelistrikan ya, sudah ya. Kita akan beralih ke sebuah alat yang mungkin kalian akan sudah harus paham ya. Ini ya, ada namanya smart switch ya. Ini banyak banget ya, Bardi, Sonoff, punyanya Philips pun ada walaupun mahal ya ini. Sonoff ini merupakan modul smart switch ya. Aslinya dia itu ini yang kita pelajari kemarin, ESP8266 plus relay. Ini sama dengan ini sama dengan. Ini harganya cuma 25.000. Sonoff ini tambah nolnya di 250. Oke, ke nilai ekonominya sudah bertambah karena dia sudah bikin aplikasinya, sudah membuat iklannya dan bikin macam-macam lah. Pada dasarnya di dalamnya itu sama aja. Prinsipnya dia adalah ESP8266 di mana
Kalau Sonoff ini dia sudah beli khusus ya, sehingga ketika dinyalakan nggak ada lagi semacam trace-nya si SP8266. Jadi dia sudah pesan sendiri sama SP8266, kita nyalakan, yang keluar adalah memang benar-benar trademarknya si Sonoff, MAC address-nya dan segala macam. Tapi pada dasarnya kalian sudah belajar, tugas kemarin yang saya belikan itu kalian sudah belajar yang namanya Smart Switch. Smart Switch terdiri dari modul WiFi plus microcontroller plus satu lagi adalah relay. Kalau di sebelah kanan yang Sonoff ini relaynya apa? Dia pakai relay solid state. Ini kalau nggak salah relaynya solid state ini. Relay solid state ini relay yang digunakan biasanya teriak ya. Ada teriak dia di dalamnya. Saya kalau misalnya untuk penggunaan di lokasi-lokasi yang berdebu, saya nggak akan pernah pakai ini. Misalnya di ini penyimpanan biji-bijian, misalnya jagung atau padi atau gandum, saya nggak akan pernah pakai switch ini karena ini akan menimbulkan spark ya. Spark itu percikan ya. Ini kan mekanik ada kontak ke listrik ya antar dua tembaga, jadi ketika on maka terjadi percikan. Kalau itu ada debu berupa debu tepung atau debu apa, maka akan terjadi kebakaran mungkin karena gampang sekali tepung dan debu. Kalau seperti misalnya dulu ya, ketika kita lihat fenomena dulu ada kopi yang bisa terbakar ya, kopi white coffee itu. Mirip kayak gitu. Karena dia berbentuk bubuk dan sifatnya ini kering. Nah, ketika dikasihkan percikan, maka yang terjadi adalah kebakaran. Nah, ketika kondisi seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya merubahnya menjadi solid switch ya, solid state switch, di mana berupa semikonduktor, berupa namanya triac. Nanti kalian ketemu di kuliah-kuliah lain, banyak ketemu nanti. Istilahnya adalah triac, dan dia dikontrol dengan microcontroller juga. Ini sudah umum dijual ya, sudah bisa didapatkan di marketplace, dan kalian bisa juga mengopreknya kalau kayak kemarin ya, bisa bikin web server dari SP8266, kemudian bikin smart switch. Sedangkan kalau si Sonoff dia sudah bikin aplikasi ya, bikin aplikasi Android-nya, bikin semacam user interface atau user experience yang menarik ya, sehingga yang dijual kalau hanya kayak web server kayak kemarin yang kita bikin, nggak akan ada nilai jualnya dari. Nilai jualnya adalah ketika kalian bisa, saya hanya menyuruh nambahkan logo aja ya. Itu pun kalian sudah agak kesulitan, ada beberapa yang nggak tambah logo dan segala macam. Saya hanya suruh nambahkan logo. Kadang ketika tombolnya dipencet, logonya besar, tombolnya masih kecil. Nah, itu kan kalau user experience bagi seorang desainer UI di website itu akan menjadi sangat nilai kurang ya. Jadi ketika ditombol pencet on gitu, langsung mengecil layarnya. Nah, kalian harus zoom lagi. Nah, itu namanya user experience yang buruk ya. Nah, si Sonoff ini sudah membungkus website atau web server dari ESP8266 ini dengan lebih menarik, sehingga tampilannya, warnanya, dan segala macamnya menjadi lebih indah dilihat oleh pengguna. Jadi itulah fungsinya, kalian saya suruh untuk menambahkan logo ya, menambahkan teks dan segala macam. Nah, saya lihat hanya satu orang yang bisa membuat tombol on dan off-nya tuh tetap gede ya. Jadi ketika on dipencet tetap gede, tidak harus di pinch zoom out lagi. Itu adik-adik. Kemudian kita sudah pernah membahas ini. Jadi Sonoff dan Smart Switch itu ujungnya itu ya ini menjadikan sebuah environment yang smart ya, smart home atau smart elektronik ya, yang bisa dikontrol lewat sebuah gadget atau gawai ya. Pada dasarnya itu nanti akan tetap berhubungan dengan sebuah microcontroller yang berbasis WiFi atau
bisa Bluetooth juga, kemudian ada platform IoT-nya. Kalau ini saya bilang Blink ya. Ini sudah banned di kampus kalian, sudah banned ini ya. Jadi kalau skripsi pakai Blink itu langsung ditolak ya. Jangan pakai Blink lagi. Blink ini adalah sebuah platform IoT yang sangat gampang. Kalian kalau mau nyoba-nyoba silahkan Blink. Tapi sudah dilarang di beberapa kampus karena saking mudahnya ya. Tinggal geret-geret sudah jadi. Jadi nggak ada effort untuk belajarnya. Jadi itu video saya cari tadi yang bagus ini gazebo yang bisa digeser ya, kreatif sekali di Bali ini. Jadi gazebo atau tempat istirahat ya, bisa digeser maju mundur pakai remote. Itu ya intinya pakai itu modul yang siap pakai itu, modul RF gitu ya. Mungkin bisa kalian manfaatkan kalau misalnya buat apa gitu. Nggak perlu microcontroller, tapi kalau misalnya butuh microcontroller juga bisa. Tapi kalau misalnya sudah ada, ngapain juga pakai? Tinggal pakai, pilih dan pakai, enak ya. Oke, baik, kita balik ke Blink lagi ya tadi. Itu udah ban ya, ban di kampus kalian. Berapa anak-anak yang dulu sempat pakai Blink ya, terakhir itu kita sebelum pandemi ya. Jadi semua microcontroller itu menggunakan platform IoT Blink kalau di beberapa kampus, terutama Unesa ya. Jadi sudah jangan dipakai Blink lagi. Nanti saya akan kasih yang lebih bagus ya, yang lebih merangsang nalar ya. Kalau Blink itu sangat memanjakan ya. Ada sensor, masukkan ke Arduino atau ESP8266, tinggal geret ke Blink sudah bisa nampilkan grafik yang sangat bagus ya. Jadi nilai keilmuannya itu kurang kalau menurut dosen-dosen kalian. Baik, kita lanjutkan. Ujung dari smart switch ini adalah ya ini nanti akhirnya membuat smart home ya. Smart home semua dikontrol di genggaman gawai ya. Jadi bisa tahu kondisi rumah dan segala macam. Nanti kita akan bahas di beberapa kuliah setelah UTS ya. Kita akan melakukan simulasi data, terus simulasi sensor dan segala macam. Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah hal yang kita sama-sama temui saat pandemi ya. Ketika pandemi kita harus report yang namanya meteran listrik secara manual melalui WhatsApp ya. Jadi kita ingat waktu itu kan petugas PLN atau petugas catat meter nggak boleh masuk rumah ya. Nah, kita diminta untuk mengirimkan sebuah foto ya dari meter ya. Foto meter kemudian di WhatsApp, kemudian masuk ke servernya si PLN atau petugas catat meternya itu nanti dia akan memindahkan ke sistem. Dapatlah kita rekening atau tagihan di bulan berikutnya. Bagaimana jika kita ingin monitoring ya, monitoring listrik secara otomatis tanpa harus melihat meter terus-menerus. Misalnya di sebuah perusahaan atau misalnya kalian punya kafe atau punya toko, kemudian tokonya dikelola oleh orang lain dan kita ingin melihat apakah listrik di sana efisien atau tidak ya, apakah boros, jam-jam borosnya jam berapa, sehingga kita bisa melihat bahwa oh nanti kalau kayak gini kita harus datang untuk melihat bahwa ternyata karyawannya dangdutan jam segitu kan gitu misalnya, nyetel audio jam-jam istirahat kan misalnya gitu. Jadi untuk evaluasi aja sebenarnya monitoring listrik ya. Misalnya kalau di rumah ya kita pengen lihat bahwa di rumah kita ini kok siang ternyata kok ini ya tinggi penggunaannya ya. Ternyata pas siang ada
pompa yang karena tandonnya habis, dia pompanya jalannya ini ya berlebih ya, karena tandonnya dikit, dia jadi nyedotnya jadi sangat boros itu loh, nyedotnya. Padahal airnya dikit gitu, nyedotnya boros. Nah, itu misalnya salah satu contoh. Jadi kita bisa tahu, oh berarti siang nih berarti harus dimatikan aja ininya pompanya. Nanti sore baru di depan lagi. Nah, jadi kayak gitu untuk analisa. Bagaimana sih monitoringnya? Selain dengan cara catat meter ya. Nah, catat meter ya tahunya angka, kemudian kita rumuskan dan segala macam, nggak ini ya, bukan bukan dibilang meremehkan tugas pencatat meter ya, tapi ya nggak real time ya, nggak real time, nggak bisa monitoring secara nyata ya. Yang kita lakukan adalah eh kelewat ya belum, oke ini. Kalau secara microcontroller ya ada sensornya sebenarnya, kalau mungkin melancang dari nol ya, ada sensor yang namanya sensor ACS712. Ini paling umum dipakai oleh mahasiswa ya untuk tugas-tugas kuliah atau tugas skripsi, biasanya untuk menghitung tegangan arus di sebuah kubikal misalnya, contohnya, atau di sebuah instalasi listrik. Nah, biasanya paling sederhana dan paling murah yang pakai ini, dan gampang ya ininya, librarinya. Jadi tinggal colok aja, sebenarnya pasang library sudah dapat pengukuran. Jadi saya sering menemui mahasiswa-mahasiswa, terutama di mahasiswa listrik yang skripsinya berhubungan dengan microcontroller, akan menggunakan sensor ini. Jadi saya perkenalkan dulu ya sensor ini jika kalian ingin merancang dari nol. Tapi kalau tidak ingin merancang dari nol, ya ada sebenarnya, sudah ada KWH meter ya. KWH meter, entah power meter dan segala macam yang bisa diambil datanya oleh PC, boleh tanpa wifi ya. Tapi seperti yang digambar ini punyanya Tuya ya, punyanya Tuya. Punya SMI. SMI ini bisa digabungkan ke Tuya ya. Tuya itu semua platform IoT ya. Google Home pun bisa. Ya, sudah ada, sudah siap dipakai ya. Jadi KWH meter ini berbasis WiFi sehingga bisa ngecek pemakaian listrik di rumah secara real time ya. Sudah ada, kalian tinggal beli. Lagi beli ya. Tapi kalau misalnya skripsi ya boleh beli, tapi yang biasanya ditekankan nanti pasti perhitungannya, matematikanya. Nah, mau ribet di matematikanya, misalnya bikin analisa sesuatu perumahan misalnya, di perumahan A misalnya, mau ngecek bahwa efisiensinya gimana, skripsi sekalian gitu, pengukuran efisiensi kelistrikan di perumahan A dengan berbasis IoT lah, misalnya kayak gitu. Nah, kalian bisa misalnya menggunakan sensor ini dipasang setiap rumah, kemudian kalian ambil datanya dan kalian bermain di matematikanya, untuk melihat statistiknya. Nah, kalian di situ bermainnya. Itu bagian juga dari seorang teknik listrik, tapi karena kalian vokasi, diharapkan sih membuat dari hardware-nya. Beberapa kali kakak kelas kalian jarang yang menampilkan skripsi berupa perhitungan ya, pasti ada hardware. Nah, saya lebih menyarankan kalian belajar hardware lebih gampang diterima sama dosen-dosen kalian. Jadi alat ini nanti bisa menampilkan pemakaian daya berupa tegangan, arusnya berapa watt sih per jam kayak gitu. Masukkan ke website. Nah, kemudian kita bisa monitoring dan melakukan tindakan sesuai dari tampilan yang dihasilkan atau grafik yang dihasilkan. Jadi kita bisa analisa sendiri. Jadi saya akan tidak membahas ini lebih lanjut. Saya akan membahas bagaimana sih cara yang tadi sensor sejuta umat untuk para para mahasiswa teknik listrik dimanapun di luar negeri sampai di Indonesia pun rata-rata pakai ini ya. Oke, saya akan bahas sedikit konsepnya dulu ya. Jadi ini kembali ke konsep. Saya berpikir seorang mahasiswa ya teknik listrik ya.
saya akan menanamkan konsep ini, konsep berpikir ya. Jadi sebuah sistem ya, sistem atau sebuah tantangan atau sebuah tugas atau sebuah perancangan apapun. Yang pasti pertama kita, terutama microcontroller ya, ini microcontroller dikelistrikan. Konsep berpikirnya adalah kita harus cari dulu apa sih sensor yang diminta nanti gitu. Sensornya bagaimana. Dan juga kalau saya kurang tambahkan di sini ada aktuator, sensor plus aktuatornya. Nah, aktuator ini outputnya ya, aktuator. Sensor itu input, jadi ini in ya, ini out, aktuator to out. Nah, itu kita harus tahu dulu konsep berpikirnya. Seperti tadi saya ingin mengukur pemakaian listrik. Wah, sensornya apa ya? Kita harus searching, cari di kakak kelas atau di teman-teman apa sih yang dipakai. Oh, ternyata mereka memakai ini. Kalau misalnya mau menghidupkan motor, oh drivernya apa sih gitu. Driver motor misalnya. Oh, ini pakai driver tipenya transistornya ini dan segala macam kan gitu. Kalian tahu tahu itunya dulu. Pola pikirnya tuh gitu dulu. Ada input, ada output. Kemudian kalian harus tahu komunikasinya. Sensor ini berkomunikasi dengan apa ke microcontroller. Dan terakhir adalah kalian tahu library-nya, ini paling penting ini. Di era Arduino, kalian harus tahu library-nya sudah ada atau belum. Karena jika library-nya belum ada, berarti kalian bekerja lebih keras ya, karena harus membaca datasheet-nya. Jika library sudah ada, maka sangat gampang mencari contoh-contohnya, tinggal pengembangan saja. Setelah itu kalian akan merancang microcontrollernya tentunya ya. Setelah mendapatkan informasi yang benar tentang sensor dan aktuatornya, maka kalian akan merancang microcontroller berupa flowchart dulu asli. Ini jangan dilewatkan, tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa ya boleh dilewatkan. Tapi kalau kelas mahasiswa flowchart jangan pernah dilewatkan. Jadi pola pikirnya itu harus berdasarkan kerangka yang benar-benar paten ya. Jadi boleh revisi flowchartnya asal kerangka utamanya itu bisa bisa benar dirancang ya secara teoritis ya. Kemudian yang kedua adalah input outputnya apa aja. Inputnya berapa macam, outputnya berapa macam. Setelah flowchart dan input outputnya kalian tentukan, maka kalian akan coding. Coding ini yang paling lama. Paling lama. Setelah coding jangan lupa bisa jadi kalian harus berkomunikasikan data kalian ya. Komunikasikan data kalian ke kemana? Ke microcontroller lain bisa, ke komputer bisa, ke platform IoT pun bisa. Jadi komunikasi data ini sangat penting. Sehingga dulu waktu zaman saya paling cuma ini aja, cuma 3 ini. Tapi ketika IoT ditambahkan, maka kalian harus menguasai juga komunikasi data, sehingga kalian akan mengenal yang namanya cloud ya. Ini nih di node ya, node paling ini ya, di kalian lah, di dekat kalian. Nah, ini jauh ini terhubung dengan internet nih saya. Ini jauh nih, jauh. Ini terbatas. Ini apa? Dibatasi oleh jaringan internet. Ini cloud ya, di cloud di awan ini ya. Nah, di awan ini nanti ngapain dia kalau konsep IoT ini berpikirin? Nanti di cloud ini kita akan bertemu dengan namanya protokol. Tahu aja ya, jangan dibingungkan ya. Ini istilah-istilah aja nih. Protokol komunikasi IoT-nya apa, platformnya apa, database-nya pakai MySQL apa, terus back-end-nya pakai apa. Nah, ini akan timbul masalah kalau kalian hanya di microcontroller. Kalau sekarang sih sudah gampang. Kalau dulu 10-20 tahun yang lalu saya nggak akan belajar ini saya. Nggak pernah 20 tahun lalu. Kemudian akhirnya ketika cloud ini sudah hadir di zaman sekarang, maka yang muncul adalah nantinya adalah reporting. Nah, reporting ini yang sekarang sangat menarik orang untuk beralih ke yang namanya IoT ya, karena reporting ini menyebabkan si pengguna, misalnya bos sebuah perusahaan
eh, pengguna awam, mungkin bisa juga pengguna masyarakat, pemerintah misalnya, dia bisa nantinya akan menampilkan front end itu berupa web ya, web base ya. Tampil laporannya penggunaan listrik di web. Nah, gitu. Ataupun di apps Android, iOS, nanti muncul di sana, oh ternyata perumahan ini green ya karena menggunakan 70% panel surya dan segala macam. Nah, mereka menampilkan statistiknya di aplikasi. Jadi statistik ini juga sangat penting untuk seorang manajer ya, manajer atau direktur dari sebuah perusahaan untuk menampilkan atau mendapatkan informasi sesuai yang diinginkannya. Nah, kalian pasti bingung, waduh kok kerjaannya banyak banget ya. Oke, ini adalah kerjaan satu perusahaan ya adik-adik ya. Ini bukan jadi satu orang saja ini ya. Kalian bisa mau di mana? Di dunia IoT kalian bisa di sini, di pengembangan sensor, boleh. Di sini, boleh. Di cloud-nya main-main database, boleh. Ataupun di sini kalian aplikasi ya, bikin aplikasi Android, atau mungkin kalian bermain di statistik ya, kalian bisa bikin Excel yang bagus dan segala macam. Itulah konsep nanti ketika kalian terjun di microcontroller zaman sekarang. Konsep berpikirnya seperti ini. Nggak akan berubah sampai kira-kira 20 tahun kemudian ketika kalian nanti di dunia kerja, seumur-umur 40-an itu pasti akan nanti kalian akan merasa, oh sebenarnya masih berguna ilmunya Pak Nyoman. Jadi kayak gini ya. Saya tuh belajar sampai sini ya, waktu zaman kuliah ya. Saya kuliah tuh belajar sampai di sini aja. Nggak sampai di sini, nggak ada dulu. 10 tahun yang lalu ini nggak ada ya. Ayo, siapa nyangka 10 tahun kemudian ini sudah menjadi hal yang biasa di dunia pekerjaan ya. Mungkin ada pertanyaan tentang ini, konsep berpikir ini. Silakan adik-adik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Kita akan di kuliah ini, kita udah sampai di sini ya. Udah sampai di sini ya kuliah ini ya. Udah sampai di sini. Udah sampai di sini ya. Mana ya ini ya. Pointer. Sudah sampai di sini ya, sudah sampai di sini. Di bagian kedua nanti setelah UTS kita akan di sini ya. Nah, sampai sini. Slide-nya saya rubah. Nah, kita balik lagi. Balik lagi ke bagian di depan ya, di sensor di sini ya, di sini ya. Sensor sini. Nah, sensor ACS 712. Nah, mungkin kelihatan kayak kecil ya gambarnya, tapi kalian bisa search di Google. Kalau sekarang misalnya kalian tulisannya Pak Nyoman kecil, silahkan search di Google. Cari GitHub-nya ACS 712. Jadi, ini adalah sebuah sensor ya. Bisa belinya itu bisa 3 macam ya. Mau berapa ampere? 5 ampere, 20 ampere, 30 ampere. Nah, itu biasanya umum. Ini harganya beda-beda ya. 5 ampere mungkin lebih murah. Yang kemudian library-nya sudah ada ya, tinggal pakai contoh aja. Gampang sekali. Gampang, tinggal colok ke positif, negatif. Kemudian yang outputnya masuk ke analog inputnya. Nah, ACS ini menggunakan ini ya, pembacaan analog read ya. Cara pembacanya sangat gampang. Tinggal inisialisasi aja ini, tinggal gampang saja. Port ADC-nya berapa? Nomor apa ya? Nomor yang mana ya? Misalnya kalau ESP826 ya tinggal A0 aja. Kemudian logic levelnya kalau pakai Arduino itu 5 volt, kalau pakai ESP8266 maka logic levelnya adalah 3 ya. 3,3. Di sini tulisnya 3,3. Yang di bawah ini ya, yang di bawah ini. Kemudian kalau ESP8266 sama Arduino sama 10 bit ADC ya, berarti nilai maksimumnya 123. Dan yang terakhir yang diinisialisasi adalah waktu samplingnya. Jadi mau berapa milisekund sekali diambil datanya. Cukup hanya menginclude ini aja dan melakukan inisialisasi seperti ini.
Jadi langkah pertamanya adalah ini. Inisialisasi kedua adalah ini. Selanjutnya tinggal main contoh aja. Sudah bisa menampilkan arusnya ya. Ini penampilan arusnya. Skripnya bisa kalian cari contohnya di internet atau di example-nya dari library ACS 212. ACS 712. Kalau misalnya untuk mengukur beban, kalau misalnya DC ya bebannya ada power supply, ini pakai resistor kapur. Ini resistor kapur ya. Resistor nilainya 1 watt sampai 10 watt ya. Jadi putih warnanya ya, warnanya putih. Nah, biasanya ada ohmnya tuh bisa 1 ohm, 2,2 ohm, 5 ohm dan segala macam. Nah, ini bisa sebagai beban dummy load ya. Jadi beban semu ya. Kalau kalian misalnya pakai beban-beban lain bisa juga misalnya pakai beban heater ya. Heater itu misalnya ini apa? Solder pun bisa. Atau ini apa? Blower rambut misalnya itu. Atau heaternya pemanas air. Nah, bisa di kulkas juga bisa. Jadi, tapi kalau misalnya ingin mengetes cara bertahap, misalnya mau berapa ampere. Nah, kalau saya sih biasanya sarankan memakai yang namanya R kapur. Ini R kapur, resistor kapur. Resistor kapur. Jadi saya bisa nambah terus ya. Misalnya kalau dikasih resistornya yang 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm dan segala macam, saya bisa dapat angka-angka yang benar untuk mengetes dari sebuah beban ya. Jadi tinggal copy paste aja seperti halnya yang kita lakukan di ESP8266. Selanjutnya adalah kreativitas kalian. Jadi di bagian akhir dari kuliah kali ini saya akan menjelaskan tahapan dasar dari sebuah Internet of Things. Pola pikir sudah saya berikan, konsep berpikirnya adalah seperti ini, sudah saya berikan ya, konsep berpikir untuk microcontroller zaman sekarang. Kemudian kita akan menuju ke sensor sudah, kemudian kita akan menuju ke sebuah konsep berpikir dari sebuah sistem dari Internet of Things berbasis microcontroller. Ini bacanya dari atas ke bawah. Ini kebalik ya, dan ini dari atas ke bawah. Grafiknya ini agak terbalik ya. Tulisan dan gambar yang di kanan ini agak terbalik. Yang pertama itu yang di kiri ini tulisan penjelasan awal ya, bagaimana di paling bawah itu yang kita lakukan adalah menghubungkan sensor ke WiFi ya. Sensor microcontroller WiFi itu yang paling bawah ya. Kita sudah lakukan kemarin sensornya berupa tombol ya, pernah pakai tombol dan segala macam, atau mungkin ketika kita demo di tatap muka saya menggunakan sensor yang berupa sensor suhu CS182B ya. 18B ya. Sensor itu sensor suhu kemudian dimanfaatkan disambungkan ke ESP8266. Kemudian setelah itu saya membuat web server ya, saya hubungkan alat sensor ini, data-data dari sensor ini saya hubungkan melalui WiFi ya. Melalui WiFi menuju sebuah server ya, server database ya. Database cloud ya. Ini masih kita bisa lihat ya, ini bisa lihat ya. Ini masih bisa kita lihat. Barangnya kita bisa lihat. ESP8266, sensor, router WiFi, kita bisa lihat di rumah. Sedangkan di atas ini sudah tidak bisa kita lihat barangnya, kita hanya bisa lihat dampaknya aja atau hasilnya. Database dia ada di cloud, kita kirimkan data-data dari sensor tadi, kemudian data ini dikumpulkan menjadi sebuah tabel dan dianalisa. Misalnya pengukuran sebuah meteran listrik gitu misalnya. Dia akan mengumpul di dalam suatu database
yang misalnya database dalam sebulan. Nah, data-data dari sebulan ini yang terdiri dari penggunaan listrik bisa dianalisa oleh software yang ada di server tersebut. Kemudian nantinya akan dikirimkan ke aplikasi yang menggunakan. Nah, aplikasi ini bisa berupa paling sederhana ya website yang menampilkan tentang penggunaan listrik di sebuah perusahaan, misalnya sebuah rumah, paling sederhana ya. Kemudian siapa yang bekerja di sini? Yang bekerja di sini adalah orang-orang yang namanya database ini namanya back end ya. Database ini back end ya, back end. Sedangkan di tampilan yang bekerja adalah orang di front end. Nah, kalian nanti akan punya konsep-konsep ini nanti di dunia kerja, makanya biasanya ada yang front end developer, web back end developer, ada juga yang minta back end dan front end. Wah, itu biasanya terlalu muluk-muluk ya. Kadang kalau misalnya orang yang back end biasanya di back end terus, kalau orang yang di front end terus, biasanya gitu. Tapi biasanya ada juga perusahaan yang mintanya, saya minta orang yang bisa database dan bisa juga bikin website. Wah, itu Superman kalau kayak gitu. Ini di Internet of Things itu biasanya kita itu di sini aja biasanya. Di sini dan di sini biasanya. Jarang-jarang kita akan mengerjakan di sini. Kita hanya memakai. Hasilnya adalah ini yang terakhir ini, manajemen mendapatkan informasi ya. Informasi yang berguna secara otomatis dan secara berkala. Nah, itulah prinsip dari Internet of Things. Internet of Things itu kalau digambarkan secara gampang itu biasanya ya paling gampang orang-orang bilang, oh Internet of Things apa CCTV. Internet of Things ya CCTV ya benar, salah satu contohnya Internet of Things adalah CCTV yang paling gampang dilihat ya, paling gampang dilihat di kanan kiri kalian CCTV. Walaupun banyak orang juga bilang CCTV kan tinggal pasang. Iya kalau tinggal pasang karena memang kalau bikin sendiri akan lebih mahal jatuhnya. Contohnya kalau CCTV, sensornya apa ya? Sensornya berupa kamera itu ya sensor elektronik yang dikumpulkan oleh microcontroller. Sama aja seperti sensor suhu. Suhu yang diambil kan cuma satu titik aja. Sedangkan kalau CCTV sensornya itu ada ribuan sensor ya, berapa megapiksel itu ya. Dia mensensor semua gambar titik-titik, men-scanning gambar dari sebuah misalnya kamar misalnya atau sebuah jalan. Nah, sensor juga dikumpulkan oleh microcontroller. Kemudian naik lagi ke level selanjutnya dihubungkan melalui WiFi. CCTV-nya dihubungkan ke DVR. DVR itu perekamnya CCTV. Dari CCTV ataupun ada CCTV yang pakai WiFi yang hubungkannya langsung ke router. Nah, ke routernya misalnya langganan ke IndiHome. Nah, langganan IndiHome, kemudian dari IndiHome ini hubungkan ke internet, masuk ke database cloud yang ada di misalnya Hikvision atau Hilux atau apapun namanya produsen dari sebuah CCTV. Ya tetap aja nanti akan kayak gini layernya. Setelah itu diproses ya, dianalisis datanya. Misalnya saya pingin kalau CCTV yang gambar apa zaman sekarang ini bisa ini ya, bisa diatur ya. Mau cari apa? Mau cari orang lewat, jumlahnya berapa? Ini bisa CCTV yang sekarang. Atau mungkin kalau misalnya ada orang lewat jam segini di kamera langsung ada alarm, bisa juga. Jadi dia menganalisa di cloud. Yang hasilnya adalah kita bisa melihat hasil CCTV-nya dimanapun melalui aplikasi CCTV ya, CCTV di ini ya di website atau di HP ya, CCTV lewat HP. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajari kalian di beberapa kelas kemudian saya akan mengajari konsep kalian berpikir dan
melakukan simulasi berdasarkan hardware yang benar-benar nyata. Tidak hanya menghayal ya, seperti tulisan ini. Saya akan mengajarkan di sini apa sih? Kita kan sekarang sudah mencapai sini ya. Sini ya, sampai sini. Nah, sampai sini ya. Selanjutnya kita akan melakukan yang ini. Begitu selanjutnya yang kita lakukan. Baik, adik-adik ada pertanyaan mungkin mengenai kuliah sebenarnya ini kuliah antara ya, kuliah antara belum belum kuliah yang benar-benar menuju ke IoT, sehingga kalian ketika UTS tidak bingung sekali. Saya sisipkan yang seperti ini.